Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas isu yang sangat penting dan mendesak, yaitu pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Gaza, Palestina. Dengan saya Zahra Deviana dengan NIM B1A123162. Video ini sekaligus memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Hukum Hak Asasi Manusia dengan dosen pengampu Budi Ardianto SHMH. Konflik yang terjadi di wilayah ini telah menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi jutaan warga sipil, dan dunia internasional terus menyoroti berbagai tindakan yang melanggar hukum kemanusiaan. Konflik antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama puluhan tahun, dengan Gaza sebagai salah satu wilayah yang paling terdampak. Sejak tahun 2007, Gaza berada di bawah blokade ketat Israel yang membatasi pergerakan orang dan barang, serta akses ke kebutuhan pokok seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Selain blokade, serangan militer besar-besaran juga kerap terjadi. Salah satunya yang paling dikenal adalah Operasi Kaslit pada tahun 2008 sampai 2009 yang menewaskan ribuan warga sipil dan menghancurkan infrastruktur penting seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah. Warga dan tim penyelamat terus berusaha mencari dan mengevakuasi korban yang tertimbun puing-puing bangunan setelah serangan udara Israel menghantam rumah di Jabalia, Gaza Utara pada Minggu. Seorang kerabat korban mengatakan serangan itu membuat sedikitnya 25 orang terperangkap di bawah reruntuhan, termasuk perempuan dan anak-anak. 2 orang berhasil diselamatkan dalam keadaan hidup, sementara sisanya masih dalam proses pencarian. Serangan Israel juga menghantam tempat penampungan warga Palestina di dekat Khan Yunis, jalur Gaza Selatan. Seorang warga Palestina mengaku frustasi dan putus asa menghadapi keadaan saat ini. برضو احنا بشر يعني حسوا فينا يعني انا عندي 8 افراد ال8 افراد الساعه 4 الصبح يعني حتى الان هي بقدم العصر بقدم المغرب لا اكل ولا شرب ولا مأوى يعني ولا خشب ولا نار ولا اي حاجه مأوى للحياه حتى المعلبات اللي بيجيبوها لنا من الوكاله مش شايفينها. الاحتلال قاعد حتى مخازن الوكاله ضربها ما خلى حاجه حتى نفش مأوى هنا خالص نهائيا. Dalam serangan terpisah lain di wilayah Gaza pada Minggu, sedikitnya 14 warga Palestina tewas, termasuk kepala kantor polisi di Khan Yunis, bagian selatan daerah yang dikuasai oleh Hamas. Menurut berbagai laporan internasional, termasuk dari Human Rights Watch dan PBB, pelanggaran HAM di Gaza mencakup beberapa aspek. Yang pertama, pembunuhan dan cedera warga sipil. Ribuan warga sipil termasuk anak-anak dan perempuan menjadi korban tewas atau luka-luka akibat serangan udara, artileri, dan penembakan langsung. Contohnya, seorang perawat muda bernama Rezana ditembak mati saat sedang berusaha menolong korban luka, meski sudah menunjukkan identitasnya sebagai tenaga medis. Kedua, penghancuran infrastruktur sipil, seperti rumah sakit, sekolah, dan rumah dan fasilitas umum lainnya dihancurkan, membuat jutaan orang kehilangan tempat tinggal dan akses layanan dasar. 2/3 infrastruktur esensial di Gaza telah hancur akibat serangan. Ketiga, pemindahan paksa dan blokade. Ratusan ribu warga Gaza dipaksa mengungsi dan kehilangan rumah. Blokade yang diperlakukan Israel juga dianggap sebagai bentuk hukuman kolektif yang melanggar hukum internasional. Keempat, kelaparan dan krisis kemanusiaan. Deliberate atau deprivation atau penghilangan akses terhadap makanan, air, dan kebutuhan pokok lainnya menyebabkan kelaparan massal dan krisis kesehatan di Gaza. Kelima, pelanggaran terhadap tenaga medis dan bantuan kemanusiaan. Banyak tenaga medis dan relawan yang menjadi korban serangan, padahal mereka dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Dari peristiwa ini tentu saja memberikan dampak yang luas dan besar bagi masyarakat Gaza. Lebih dari 48.000 orang tewas, yang mana sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Anak-anak kehilangan keluarga, pendidikan, dan masa depan mereka. Banyak yang mengalami trauma berkepanjangan akibat kekerasan dan kehilangan. Selain itu, blokade dan penghancuran infrastruktur menyebabkan krisis air bersih, listrik, dan layanan kesehatan di Gaza. Warga Gaza hidup dalam ketidakpastian dan ketakutan setiap hari. Sebuah harapan dan seruan keadilan terus dilakukan.
Meski situasi sangat memprihatinkan, harapan untuk keadilan masih ada. Dunia internasional terus mendorong agar para pelaku pelanggaran hak asasi manusia diadili di pengadilan internasional. Laporan-laporan seperti Goldstone menjadi landasan penting untuk menuntut pertanggungjawaban dan mendorong perubahan. Kita semua sebagai bagian dari masyarakat global bisa berperan dengan terus menyuarakan keadilan, mendukung bantuan kemanusiaan, dan menolak segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil. Harapan akan masa depan yang lebih adil dan damai harus terus dijaga, karena setiap suara dan tindakan kita dapat membawa perubahan nyata. Mari kita bersama-sama memperjuangkan keadilan, menuntut pertanggungjawaban para pelaku pelanggaran hak asasi manusia, dan memastikan bahwa hak asasi setiap manusia dihormati tanpa terkecuali. Jangan pernah lelah untuk berharap dan berjuang demi terciptanya dunia yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Saya, sebagai seorang mahasiswa hukum yang menyaksikan berbagai peristiwa ataupun kasus pelanggaran hak asasi manusia, situasi ini menunjukkan bahwa betapa lemahnya penegakan hukum di perlindungan hak asasi manusia di lapangan. Pelanggaran yang terjadi, terutama yang melibatkan aparat negara, mencerminkan ketidakadilan yang sistematik dan kurangnya akuntabilitas. Oleh karena itu, kasus ini menjadi pengingat pentingnya peran hukum sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia. Sebagai generasi muda yang kelak akan menjadi penegak hukum, saya percaya bahwa perubahan bisa dimulai dari kesadaran dan keberanian untuk bersuara. Kami berharap melalui pendidikan dan advokasi, generasi kami dapat berkontribusi dalam membangun sistem hukum internasional yang lebih kuat, transparan, dan berpihak pada korban. Demikian pembahasan kita mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Gaza, Palestina. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan membangkitkan empati kita terhadap penderitaan saudara-saudara kita di sana. Jangan lupa untuk terus menyuarakan keadilan dan kemanusiaan dimanapun kita berada. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Saya Zahra Deviana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.